Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Fa ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Ana ucapkan kepada segenap jamaah yang dimuliakan Allah, ikhwani al-kiram wa akhwati al-karimat yang ana muliakan, rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Tentunya puji dan syukur selalu dan senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Jalla wa Ala yang telah berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana lazalumun kafar. Dan kalaulah kalian menghitung-hitung akan nikmat Allah atas kalian, la tuhsuha, niscaya kalian tidak akan mampu menghitungnya. Innal insana lazalumun kafar, sesungguhnya manusia itu pelaku kezaliman dan kekufuran. Ayat Al-Quranul Karim yang satu ini, jamaah yang dimuliakan Allah, menegur dan menyadarkan kita semua yang selama ini kurang bersyukur kepada Allah Jalla wa'ala dan selalu menganggap diri ini kekurangan nikmat dari Allah Jalla wa'ala. Maka di dalam ayat ini Allah menyadarkan kita bahwasanya tidak ada dari kita yang kekurangan nikmat darinya, bahkan semua kita kebanyakan nikmat darinya. Saking banyaknya nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, Allah tantang kita, kalau kalian mampu menghitung-hitungnya silahkan, niscaya kalian tidak akan pernah mampu menghitungnya. Maka teman-teman sekalian, sekali lagi, semua kita tidak ada yang kekurangan nikmat, tetapi yang sesungguhnya terjadi pada diri kita adalah kekurangan syukur dan terlalu kufur kepada Allah Jalla wa'ala. Oleh karenanya kalau kita membuka surat Ar-Rahman, kita dapatkan di sana lebih dari 30 kali. Sebanyak 33 kali Allah Jalla wa'ala mengutarakan kepada kita semua firman-Nya, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat Rabbmu mana lagi yang hendak engkau dustakan? Karena mayoritas manusia dengan berbagai limpahan nikmat yang telah Allah berikan kepada mereka, tetapi mereka, kata Allah Jalla wa'ala di dalam ayat yang lain, wa qalilum min ibadiyas syakur, amat sedikit dari hambaku yang bersyukur. Dan nikmat Allah Jalla wa'ala ada dua, nikmat dunia dan nikmat agama. Di dalam sebuah hadis yang teriwayatkan secara marfu' dengan sanad yang dhaif dan secara mauquf dengan sanad yang sahih, dikatakan innallaha yu'ti dunya man yuhibbu wa man la yuhibb wa la yu'ti din illa man yuhibb. Nikmat dunia itu akan Allah berikan kepada hamba yang ia cintai dan kepada hamba yang tidak ia cintai sekalipun. Oleh karenanya yang muslim ada yang kaya dan ada yang miskin. Sebagaimana orang kafir ada yang kaya dan ada yang miskin. Yang muslim ada yang sedang menderita sakit dan ada yang sedang sehat. Sebagaimana orang kafir ada yang sakit dan ada yang sehat. Muslim ada yang sedang terlilit hutang, ada yang bebas dari hutang. Demikian juga orang kafir. Ada dari mereka yang bebas dari hutang dalam kehidupannya, ada juga yang sedang terlilit hutang. Sebagaimana muslim ada yang masih bujang lampu, yang kafir juga masih ada yang bujang lampu sampai hari ini. Nah, karena dunia bukanlah pertanda cinta atau bencinya Allah Jalla wa'ala kepada hambanya, tetapi Nabi mengatakan atau sahabatnya mengatakan, wala yu'ti din illa man yuhib. Tetapi nikmat agama tidak akan pernah Allah berikan kecuali hanya kepada hamba yang ia cintai saja. Karena dunia beserta isinya, jamaah dimuliakan Allah, itu tiada nilainya di hadapan nikmat agama. Jangankan ibadah yang wajib, Nabi SAW bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, raka'atul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sunnah qabliyah subuh itu lebih mahal, lebih baik, lebih utama, lebih membahagiakan kalian daripada dunia beserta isinya. Apalagi jika dibandingkan dengan amalan-amalan ibadah-ibadah yang wajib seperti salat 5 waktu berjamaah. Ana yakin apabila dari teman-teman ada yang setiap bulan kehilangan omset 1 miliar, saya yakin pasti akan sedih, bahkan mungkin akan meledak-ledak di media sosial. Dia akan menganggap dirinya paling besar musibahnya di dunia ini. Apalagi kalau setiap hari dia kehilangan omset 1 miliar.
mungkin dia akan harus dilarikan ke rumah sakit untuk diopname. Tetapi betapa banyak dari kita yang tidak menganggap dan tidak sedih tatkala dia kehilangan salat sunnah qabliyah subuh yang Nabi katakan lebih mahal daripada dunia beserta isi. Bahkan sebagian orang tidak merasa dirinya sedang mendapatkan musibah, sementara dia kehilangan salat berjamaah tanpa udzur syar'i, hanya karena nonton, hanya karena bermain-main. Padahal Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah menyedekahkan kebun kurmanya tatkala beliau menganggap kebun kurmanya itu telah menjadi sebab beliau terluput dari salat asar berjamaah. Nah, ikhwani al-kiram wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Ini sebagai muqaddimah yang selalu dan sering kali kita sampaikan di setiap awal kajian kita agar kita menjadi hamba-hamba Allah Jalla wa Ala yang selalu bersyukur kepadanya, sebagaimana kita memohon kepadanya agar Allah Jalla wa Ala menjadikan kita dari hamba-hambanya yang selalu bersabar di atas berbagai musibah dan selalu beristighfar atas berbagai dosa yang telah kita lakukan, karena para ulama mengatakan syukur, sabar dan istighfar adalah tanda seorang hamba itu akan bahagia di dunia dan di akhirat. Baik jamaah yang dimuliakan Allah, pada pertemuan yang lalu kita telah membahas hukum seputar sujud sahwi, sujud karena lupa, yang mengakibatkan penambahan, pengurangan dan keraguan di dalam salat. Telah kita bahas di pertemuan yang lalu apa hukumnya, kapan letaknya sujud sahwi, sebelum salamkah ataukah setelah salam, dan kapankah dia lebih afdal setelah salam dan lebih afdal sebelum salam. Ini telah kita bahas di pertemuan yang lalu, juga telah kita bahas di pertemuan yang lalu apa bacaan di dalam sujud sahwi, bagaimana caranya dan berapa kali jumlahnya, dengan hadis-hadis Nabi SAW dan ucapan sebagian ulama salaf atau para sahabat Nabi SAW yang telah beliau penulis uraikan sebelumnya, dan catatan tambahan yang kami berikan. Berikut ini beliau mengatakan al-mas'alatul khamisah sujud tilawah. Poin yang kelima adalah tentang sujud tilawah, sujud karena melewati ayat-ayat Al-Quran yang padanya ada tanda sujud. Nah, kata beliau masyru'iyyatuhu wa hukmuh, anjuran syariat untuk melakukan sujud tilawah dan hukumnya. Wa huwa masyru'un 'inda tilawatil ayat allati waradat fiha as-sajadat wa istima'uha. Sujud tilawah itu dianjurkan oleh syariat yang mulia ini tatkala seseorang membaca ayat-ayat yang padanya ada tanda-tanda sujud. Nanti akan beliau sebutkan ayat mana saja dan di dalam surat apa saja. Wastima'uha. Yang kedua, tatkala dia menyimak tilawatul Quran yang dilakukan oleh selainnya. Ini menerangkan kepada kita bahwa sujud tilawah itu dianjurkan untuk dua orang. Yang pertama, bagi al-qari yang membacanya. Yang kedua, dia tidak membacanya tetapi sedang menyimak. Istima' itu artinya bukan sekedar terdengarkan olehnya orang lain membaca Al-Quran, tetapi dengan sengaja dia menyimaknya dengan diam dan fokus. Ini namanya istima'. Istama' yastami'u. Adapun kalau dia sekadar terdengarkan olehnya saudara yang membaca Al-Quran kemudian dia melewati sujud tilawah, maka tidak dianjurkan untuknya melakukan sujud. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah, dalilnya adalah hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Lihat jamaah dimuliakan Allah, dari awal kita mengkaji kitab ini sampai saat ini, setiap kali penulis menerangkan hukum-hukum fikih dari mulai bab taharah sampai bab salat, selalu disebutkan dalilnya adalah hadis ini, dalilnya adalah ucapan sahabat ini. Ini menerangkan kepada kita jamaah yang dimuliakan Allah bahwa ilmu agama, belajar mengajarkan itu harus di atas dalil. Para ulama dahulu sampai hari ini mereka mendidik murid-murid mereka secara ilmiah, bukan dengan metode dogma. Ada dalil Anda bicara, nggak tahu dalil diam Anda. Nah, ini agama Allah Jalla wa Ala, bukan nasi goreng.
yang bisa Anda goreng sesuka Anda dan sesuai selera ya customer yang memesan. Agama Allah adalah milik Allah. Halal, haram, wajib dan makruh atau mubah itu hukumnya Allah Jalla wa Ala. Makanya Al-Imam Az-Zuhri mengatakan minallahi risalah wa 'ala rasulil balagh wa 'alaina taslim. Agama ini datangnya dari Allah Jalla wa Ala. Allah perintahkan kepada nabinya untuk menyampaikannya kepada umatnya. Wa 'alaina taslim, dan kewajiban kita adalah menerimanya, patuh kepadanya. Allah juga berfirman di dalam surat Al-Isra, "Wa la taqfu ma laysa laka bihi 'ilm. Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana 'anhu mas'ula." Jangan sekali-kali engkau berkata, berbuat, bersikap tanpa ilmu. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati itu kelak akan ditanya. Kalau tentang berbicara, tentang agama, tentang ceramah agama, semua orang bisa berbicara. Semua orang bisa berceramah. Tetapi setiap orang yang berbicara tentang agama Allah, dia harus mendatangkan dalil dari Al-Quran dan hadis Nabi SAW yang sahih dengan pemahaman mereka para sahabat Nabi SAW. Nah, maka beliau mengatakan setelah menerangkan bahwa sujud tilawah itu dianjurkan, kata beliau dalilnya adalah hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Beliau mengatakan kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqra'u alaina surah fiha sajdah fayasjudu wa nasjudu ma'ah hatta ma yajidu ahaduna mawdi'an li jabhatihi. Dahulu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam membacakan sebuah surat kepada kami yang di dalamnya ada sujud tilawah, maka beliau sujud dan kami pun ikut sujud bersama beliau. Karena Nabi membacakan kepada mereka, menunjukkan mereka menyimak, bukan sekedar terdengarkan oleh mereka bacaan Nabi SAW. Sehingga kata Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, karena semua kami ikut sujud, sehingga sebagian kami hampir tidak mendapatkan tempat untuk meletakkan dahinya untuk sujud. Ya. Karena bacaan ini mungkin di luar salat. Wa huwa sunnatun 'ala sahih. Kemudian penulis mengatakan hukum sujud tilawah adalah sunnah menurut pendapat yang sahih, wa laysa biwajib, dan tidak wajib. Berbeda dengan sujud sahwi yang telah kita bahas di pertemuan yang lalu, hukumnya wajib. Ya. Tatkala seseorang lupa dan mengakibatkan penambahan, pengurangan dan keraguan-raguan, baik keraguan-raguan yang ada dominannya maupun yang 50-50, kecuali kelupaan dia itu menyebabkan dia menambah suatu bacaan di dalam suatu rukun, maka hukum sujud sahwi saat itu adalah sunnah. Misalkan dalam ruku, setelah dia membaca subhana rabbil azim, lupa dia baca qul huwallahu ahad di situ. Setelah membaca subhana rabbiyal azim, dia menambahkan bacaan lain yang bukan dari bacaan ruku. Setelah membaca subhana rabbiyal azim, karena lupa, karena sedang blank ya, dia membaca subhana rabbiyal a'la ya, atau dia membaca at-tahiyyatu. Maka hukum sujud sahwi baginya adalah sunnah. Nah, dalilnya adalah hadis riwayat Imam Muslim. Nabi mengatakan idza nasiya ahadukum falyasjud sajdatain. Ya. Atau karena meninggalkan sesuatu yang sunnah, dia lupa kunut subuh. Bagi mazhab Syafi'i yang berpendapat kunut subuh itu sunnah, maka sujud sahwi dianjurkan untuknya dan hukumnya sunnah. Dan tidak ada satupun ulama dari mazhab apapun yang mengatakan kunut subuh itu wajib, apalagi rukun salat. Tidak seperti sebagian orang yang mengaku ikut Imam Syafi'i tetapi jauh dari madhab beliau, sehingga sebagian mereka faragh, keluar dari salat berjamaah subuh tatkala imamnya enggak kunut subuh. Maka sebagian mereka tidak mau salat di sebuah masjid yang karena di dalamnya imamnya salat subuh dengan kunut subuh atau tidak kunut subuh. Baik, adapun sujud tilawah maka hukumnya sunnah bukan wajib. Kenapa? Karena ada hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam sahihnya pada nomor 1073
di mana disebutkan di dalam hadis itu, qara'a Zaid bin Thabit 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu membacakan Al-Qur'an kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau membaca surat Wan Najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa. Tadi surat An-Najm di dalamnya ada sujud tilawah. Falam yasjud fiha. Tetapi Zaid bin Thabit yang membacanya, beliau tidak sujud sahwi dan Nabi pun tidak sujud. Hadis ini menerangkan kepada kita beberapa hal. Yang pertama, bahwasanya sujud tilawah hukumnya tidak wajib. Seandainya hukumnya wajib, maka Nabi tidak akan membiarkan sahabatnya meninggalkannya di depan beliau, karena meninggalkan sesuatu yang wajib adalah sebuah kemungkaran, dan Nabi tidak akan membiarkan sebuah kemungkaran terjadi di hadapannya tanpa pengingkaran. Nah, makanya di dalam kaidah fikih dikatakan ta'khirul bayan an waqtil hajah la yajuz. Tidak mungkin Al-Quran atau Nabi SAW menunda suatu penjelasan dari waktu yang dibutuhkan. Nah, hadis Zaid bin Thabit ini juga menerangkan kepada kita bahwa penyimak Al-Quran, apabila yang membaca Al-Quran tidak sujud tilawah ketika melewatinya, maka si penyimak juga tidak dianjurkan. Misalkan antum menyimak hafalan Al-Quran anak antum, ya, baik anak antum maupun anak mertua antum alias istri. Dia membaca Al-Quran, antum menyimaknya, melewati ayat sujud tilawah, dia sebagai pembaca tidak ikut sujud, maka antum yang menyimaknya tidak dianjurkan untuk sujud. Beda halnya kalau dia turun sujud, maka kita yang menyimaknya dianjurkan untuk sujud seperti perbuatan para sahabat tadi. Di dalam hadis Abdullah bin Mas'ud tadi, Nabi bacakan Al-Quran kepada mereka, kemudian melewati sujud tilawah, kemudian Nabi sujud, dan kami pun ikut sujud tilawah, kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Tetapi di dalam hadis ini Nabi tidak sujud untuk sujud tilawah, meskipun Zaid bin Thabit membaca surat An-Najm dan di dalamnya ada ayat sujud tilawah. Kenapa? Karena Zaid sebagai pembacanya, qari'nya tidak sujud. Hadis Zaid bin Thabit ini juga menerangkan kepada kita anjuran menyimak dan mendengarkan Al-Quran dari selain dari kita, walaupun kita sendiri mungkin hafiz Al-Quran dengan mungkin. Nabi seorang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dari mulut beliaulah para sahabatnya mengambil Al-Quran. Tetapi terkadang beliau menyimak Al-Quran dari selain para sahabatnya. Para sahabat yang membaca boleh ikut duduk menyimaknya. Juga diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Suatu ketika Nabi SAW bersabda kepada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, "Iqra' alayya Al-Quran." Wahai Abdullah bin Mas'ud, tolong bacakan Al-Quran. Abdullah bin Mas'ud melihat Nabi meminta kepadanya membaca Al-Quran sementara Al-Quran turun kepada Nabi, maka beliau mengatakan, "Ya Rasulullah, aqra wa alaikal unzil wa aqra'ul Quran wa alaika unzil." Wahai Rasulullah, aku bacakan Al-Quran untukmu sementara Al-Quran itu sendiri turun kepadamu, dan darimulah kami mendapatkan Al-Quran. Maka Nabi menjawab, "Inni uhibbu an asma'hu min ghairi." Aku senang, suka mendengarkan Al-Quran dari selain dirimu. Dan manfaatnya banyak, jemaah. Yang pertama, melembutkan hati. Nah, terkadang kalau kita sendiri yang membaca ya karena mungkin kita kurang fokus, hati kurang bersih dan sebagainya. Begitu yang membacakannya anak kita, istri kita, teman, sahabat, guru atau murid kita, dan kita menyimaknya dengan fokus, terkadang lebih membekas di hati kita. Lebih membuat kita tertegur dengan ayat-ayat Al-Quran yang dibacakan kepada kita. Manfaat lainnya adalah mendidik kita untuk bersifat tawadhu. Meskipun Anda hafid Al-Quran 30 juz, pernah setoran 30 juz sekali duduk, namun bukan berarti Anda nggak perlu lagi mendengarkan Al-Quran dari selain Anda, dari orang yang mungkin dia cuma punya hafalan 2 juz. Nah, Nabi mau menyimak dan duduk mendengarkan dengan syahdu, dengan khusyuk. Al-Quran dibacakan oleh para sahabatnya. Bahkan beliau meminta kepada mereka untuk membacakannya kepada beliau, padahal beliau seorang Nabi, seorang Rasul.
Al-Quran itu turun kepada beliau, dan dari mulut beliaulah para sahabat yang menghafal Al-Quran Karim. Ini pendidikan jamaah. Seorang guru itu harus memiliki sifat tawadhu. Nah, dan itu yang Allah perintahkan kepada Nabi kita di dalam Al-Quranul Karim. Wakhfid janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin. Rendahkan dirimu di hadapan para pengikutmu dari orang-orang yang beriman. Tawadhu kepada guru itu biasa. Tawadhu ke orang miskin kepada yang lebih kaya itu mah biasa. Kalau enggak kebangetan. Ya kan? Ya. Bawahan kepada pimpinannya dia bisa tawadhu, itu memang lumrah. Kalau enggak malah kebangetan. Yang luar biasa itu adalah tatkala seorang guru merendahkan diri di hadapan muridnya. Tidak memperlihatkan di hadapan muridnya bahwa dia adalah guru dan lebih berilmu darinya. Mereka hanya boleh mendengar, nggak boleh ngasih faedah, nggak boleh sharing. Yang luar biasa itu adalah Anda komandan, Anda pimpinan, tapi Anda rendah hati di depan bawahan Anda. Tidak sombong, tidak angkuh, tidak membanggakan pangkat yang ada di atas pundak Anda yang semua lagi menipu itu. Nah, tatkala Anda orang kaya tetapi rendah hati di depan orang miskin, ini yang luar biasa. Dan tidaklah ada sifat tawadhu pada seseorang kecuali Allah angkat dan Allah muliakan dia di dunia dan di akhirat. Walaupun tidak ada kamera yang nge-live-kan perbuatan kebaikan dia itu. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, "Wa ma tawadhu'a ahadun lillahi illa rafa'ah." Tidaklah seseorang merendahkan dirinya karena Allah Jalla wa Ala kecuali Allah angkat dia, akan Allah muliakan. Jamaah dimuliakan Allah. Betapa banyak amalan kebajikan yang dilakukan oleh Nabi dan para sahabatnya sampai kepada kita hari ini. Padahal saat itu kan tidak ada TV yang menshooting mereka, ya kan? Sampai hari ini kita bisa tahu detailnya kebaikan yang dilakukan oleh Nabi dan para sahabatnya. Bahkan sebagian sahabat melakukannya sembunyi-sembunyi, tapi sampai hari ini kita mengetahuinya. Nah, para Nabi dan para Rasul sudah ribuan tahun yang lalu sebagian mereka hidupnya. Sampai hari ini kita masih mengetahui kebaikan-kebaikan mereka. Nah, keikhlasanlah yang akan mengabadikan kebajikan seseorang. Anggaplah manusia tidak mengetahui, tetapi pencipta manusia mengetahui. Dan itu yang paling penting buat kita, karena hanya dia yang mampu membalas kita dengan yang lebih baik, dan dialah pemilik syurga dan neraka. Nah, ikhwani al-kiram wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Syahidnya adalah Nabi SAW tidak menegur Zaid bin Thabit yang tidak sujud tilawah, padahal beliau membaca surat An-Najm, dan Nabi pun tidak turun sujud. Kemudian penulis mengatakan wa yushra'u sujudu tilawati fi haqqil qari wal mustami'. Sujud tilawah itu dianjurkan bagi yang membaca dan yang menyimaknya, baik ketika dia melewati ayat sujud tilawah di dalam salat ataupun di luar salat. Karena perbuatan Nabi SAW dan para sahabatnya seperti di dalam hadis Abdullah bin Umar dan hadis Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu, yang menunjukkan ketika beliau mengatakan Nabi tidak sujud, menunjukkan bahwa kebiasaan Nabi sujud. Sehingga ketika beliau tidak sujud dan Zaid bin Thabit membaca surat An-Najm, maka Zaid bin Thabit menyebutkan Nabi tidak sujud saat itu. Nah, ikhwani al-kiram wa akhwati al-karimat, kemudian beliau mengatakan wa dalilu ala masyru'iyyati fi shalah. Dalil yang menunjukkan bahwa sujud tilawah itu dianjurkan walaupun di dalam salat, ma rawahu al-Bukhari wa Muslim. Adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari dan Muslim dari Abi Rafi' radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan shallaitu ma'a Abi Hurairah al-Atamah. Aku pernah melakukan salat Isya di belakang Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Rafi' seorang tabi'in, muridnya Abu Hurairah. Faqara'a idza samaa'un syaqqat. Saat itu beliau membaca surat idza samaa'un syaqqat, tentunya setelah Al-Fatihah. Dan ma'ruf ya, di dalam surat idza samaa'un syaqqat ada sujud tilawah. Faqultu ma fasajada. Beliau pun turun sujud. Kemudian bangkit lagi meneruskan sisa ayat ya, atau setelah itu ruku'. Setelah salat aku pun bertanya, mahadi. Perdana beliau ya
perdana mengetahui hal itu. Beliau pun berkata, apaan ini wahai Abu Hurairah? Seperti sebagian orang mengatakan, aneh banget sholat subuh Jumat di sono katanya. Rukuknya ada 2 kali dalam 1 rakaat. Apa sujudnya ada 2 kali dalam 1 rakaat. Karena si imam sujud ketika melewati ayat sujud tilawah di dalam surat Alif Lam As-Sajdah. Sebagian orang sudah tidak tahu, bukan nanya lagi, malah ngefitnah lagi. Aneh banget sholat di sono tuh. Entah aliran apa mereka itu. Sebelum ruku ada sujud katanya. Aneh banget, ada-ada aja nih agama sekarang katanya. Ini menerangkan kepada kita teman-teman sekalian, benarnya peribahasa Arab yang mengatakan, dikatakan oleh para ulama dahulu, al-jahlu bisyai' aduwullah. Seseorang itu akan memusuhi sesuatu karena dia belum mengenalnya. Karena dia belum mengetahui. Betapa banyak orang memusuhi sesuatu yang itu bagian dari agamanya sendiri, yang dalilnya sudah jelas dalam Al-Quran dan hadis, karena ketidaktahuannya. Nah, kalau dalam peribahasa Indonesia dikatakan apa? Tak kenal makanya tak sayang, tak sayang makanya tak cinta. Demikian juga sebagian orang, karena tak mengetahui dari Al-Quran dan hadis, akhirnya dia memusuhinya. Demikian juga sebagian ulama mengatakan, semana dengan ini, yaitu al-jahlu bisyai' aduwullah, karena kamu tidak mengetahui sesuatu terkadang kamu memusuhinya. Apalagi sebagian orang asal ngomong dulu, vonis saja dulu, fitnah aja dulu, nanti di hari kiamat kan ada ordal, nggak perlu dipertanggungjawabkan ketika dihisab. Seakan seperti itu. Nasallallahu alaihi wasallam. Maka aku bertanya, salat apaan ini wahai Abu Hurairah? Kok ada sujud sebelum ruku'? Maka Abu Hurairah menjawab, sajadtu biha khalf Abil Qasim radhiyallahu sallallahu alaihi wasallam. Lihat bahasa para sahabat kalau ketika berbicara tentang agama. Kamu menganggap ini aneh ya? Aku pernah sujud sebelum ruku di belakang Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam. Karena kunyah Nabi kita adalah Abul Qasim, anak lelaki Nabi kita yang pertama adalah Qasim, dan meninggal masih kecil ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam masih di Mekah. Nah, dan sebelum Nabi diangkat menjadi Nabi, namanya Qasim. Makanya Nabi kita diberi kunyah Abul Qasim, ayahnya Qasim. Nah, aku pernah sujud sebelum ruku di belakangnya Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam. Fala azalu asjudu fiha hatta alqah. Tepatnya di dalam surat ini, maka aku akan selalu sujud ketika membaca surat ini sampai aku bertemu dengan Allah Jalla wa Ala. Menunjukkan semangatnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu di dalam menerapkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini juga menerangkan kepada kita jamaah yang dimuliakan Allah, bahwa para ulama dahulu itu simple kalau berbicara tentang agama. Ketika ditanya, kenapa Anda melakukannya? Simple mereka menjawab, aku melihat Nabi melakukannya. Ini hadis Nabi. Baik itu bersifat ucapan Nabi, perbuatan Nabi, ataukah ikrar Nabi terhadap perbuatan para sahabatnya. Tidak seperti sebagian orang ketika ditanya, kenapa Anda melakukan ritual ibadah? Jawabannya muter sana, muter sini, yang berending, ujung-ujungnya ambigu jawabannya. Sebagian orang asal aja menjawab, seakan agama ini punya nenek moyang dia. Menurut saya sih bagus-bagus aja. Lo nggak mau sih kagak apa-apa. Menurut gua sih bagus sih. Emang ini agama ini menurut kita. Agama ini bukan menurut kita. Agama ini menurut Al-Quran dan As-Sunnah. Agama ini milik Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan dengan perasaan kita. Menurut saya sih bagus. Soalnya saya nyaman banget kalau melakukannya. Saya juga sering melihat kiai saya melakukan ini. Ustadz saya, ustadz kita, kiai kita, bukan dalil. Bahkan perbuatan para ulama itu harus dituntut dalilnya. Dalil itu Al-Quran, hadis Nabi SAW yang sahih. Maka Abu Hurairah menjawab, aku sujud ketika membaca surat ini karena aku melihat Nabi SAW sujud ketika membaca surat ini, dan kami yang di belakangnya saat itu juga ikut sujud. Dan aku akan selalu sujud ketika membaca surat ini sampai aku bertemu dengan Allah Jalla wa Ala. Ini menerangkan kepada kita bahwa sujud tilawah dianjurkan walaupun di dalam salat, imam dan makmum. Nah, dan biasanya jamaah yang dimuliakan Allah, seseorang agak sedikit kaget
makmum apabila jarak antara dia dengan imam agak jauh ya. Dan terkadang ayat tilawah yang dibaca oleh imam tidak terbiasa olehnya. Surat-surat yang tidak terbiasa olehnya. Sehingga sebagian orang kebingungan. Apalagi ketika sholat Masjidil Haram, Masjid Nabawi, sholat tarawih paling sering itu. Ya, kalau baca Iqra, baca Insyiqaq biasa udah menghafal ini surat-surat yang ada sujud tilawah di dalamnya. Tetapi kan ada surat-surat panjang, Al-A'raf, tiba-tiba imam Allahu Akbar pada ruku semuanya. Setelah itu imam lanjut lagi ayat berikutnya walladzina idza fa'alu, baru pada bangkit dari ruku. Kalau masjidnya kecil imam terlihat masih agak aman. Yang sering banget terjebak ketika salat tarawih dalam Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Semoga Allah Jalla wa'ala memudahkan kita kembali semuanya untuk kembali bisa salat tarawih di dalam Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Bahkan semoga Allah, kita memohon kepada Allah agar Allah memudahkannya setiap tahun untuk kita semua, amin ya rabbal alamin. Kemudian penulis mengatakan fa idza lam yasjud al-qari la yasjudul mustami'. Tetapi apabila si pembaca yang membaca Al-Qur'an tidak sujud tilawah, maka si penyimak tidak dianjurkan karena hadis Zaid bin Thabit yang telah beliau sebutkan sebelumnya. Kemudian kalau ada yang bertanya, emangnya apa sih keutamaan sujud sahwi? Sujud tilawah. Karena sebagian orang jamaah dimuliakan Allah, dia tidak terpanggil untuk melakukan suatu ibadah walaupun sudah ada dalilnya. Kalau belum ada penyebutan keutamaan tertentu, sebenarnya ini sifat yang kurang baik jamaah. Seorang muslim itu dia akan semangat melakukan ibadah karena apa? Karena dia udah tahu ada dalilnya dari Al-Quran dan hadis yang menganjurkannya. Meskipun dalil tidak menyebutkan keutamaan tertentu, cukuplah sebagai keutamaannya tatkala kita menjalankannya sebagai bentuk ketaatan kita kepada Allah dan sebagai pengikutan kita terhadap sunnah Nabi SAW. Dan itu sudah cukup sebagai sebuah keutamaan. Seorang muslim menjalankan ketaatan kepada Allah, itu keutamaan. Nah, itulah keutamaan yang sesungguhnya. Makanya ada ayat di akhir surat Al-Ahzab, Allah berfirman, "Wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima." Barang siapa yang selalu taat kepada Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia telah memperoleh kesuksesan yang sangat besar. Nah, yang kedua, meneladani sunnah Rasulullah SAW. Coba teman-teman sekalian memperhatikan hadis berikut ini. Dalam Sahih Al-Bukhari, Umar radhiyallahu anhu suatu ketika mencium Hajar Aswad. Beliau berkata kepada Hajar bin Aswad, "Wallahi inni la a'lam annaka hajarun la tanfa' wa la tadur. Walaula anni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqabbiluka ma qabbaltuk." Wahai Hajar Aswad, aku tahu engkau adalah benda mati yang tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat. Dan tidaklah aku menciummu kecuali karena aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam menciummu ketika tawaf. Sekarang kalau ada yang bertanya, apa keutamaan cium Hajar Aswad ketika tawaf? Tidak ada satupun hadis yang menyebutkan barang siapa yang mencium Hajar Aswad akan cepat dapat jodoh. Nggak ada. Ya, nggak ada hadisnya. Orang yang cium Hajar Aswad jualan bakso, maka jualan baksonya akan lebih laris pulang umroh. Yang hidung pesek akan mancung hidungnya. Enggak. Yang kulitnya sawo busuk menjadi kuning langsat. Enggak ada juga. Atau penyebutan jumlah pahala, dia akan mendapatkan ini dan itu dalam syurga. Enggak ada juga. Tetapi kenapa kita menciumnya ketika tawaf? Karena Nabi menciumnya. Dan cukuplah ini sebagai sebuah keutamaan bagi seorang muslim tatkala Allah berikan taufik kepadanya mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Maka Umar radhiyallahu anhu ketika mencium Hajar Aswad, beliau mengatakan, "Wallahi inni la'alam annaka hajarun la tanfa' wa la tadur. Walaula anni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqabbiluka ma qabbaltuk." Wahai Hajar Aswad, aku tahu kamu ini sekedar batu, tidak bisa memberikan manfaat dan tidak bisa memberikan mudarat. Dan tidaklah aku menciummu kecuali karena aku pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam menciummu. Nah, karena ada sebagian muslim kalau belum mendengar pahala tertentu, jumlah pahala tertentu, nggak semangat gitu ya. Begitu disebutkan pahalanya segini, baru semangat. Dan ini tidak sepantasnya. Selama kita telah mengetahui ada anjurannya dari Al-Quran dan hadis, semangatlah kita melakukannya. Meskipun
kita tidak mengetahui penyebutan keutamaan tertentu. Seperti Imam Ahmad disebutkan saking semangatnya beliau mengikuti sunnah Nabi, ketika beliau melewati hadis Nabi yang menyebutkan Nabi pernah bekam dan membayar upah tukang bekam sebanyak nisfu dinar, setengah dinar. Maka Imam Ahmad langsung memanggil tukang bekam, membekam diri beliau dan membayarnya setengah dinar. Pada itu kan bukan sesuatu yang dianjurkan secara khusus. Tidak ada anjuran membayar tukang bekam dengan setengah dinar. Bisa jadi itu kebetulan dari Nabi SAW. Tetapi saking semangatnya mereka untuk melakukan apa yang Nabi lakukan, walaupun itu secara khusus nggak dianjurkan, mereka melakukannya dengan niat meneladani Rasulullah SAW, maka akan mendapatkan pahala dari sisi niatnya. Dan sujud tilawah ini telah disebutkan keutamaan khusus dan hikmah khusus kenapa kita dianjurkan melakukan sujud tilawah ketika baca Al-Quran. Dalilnya adalah hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu riwayat Imam Muslim dengan nomor 81 di dalam Sahih Muslim. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza qara'a ibnu Adam as-sajdah fasajada i'tazala syaitanu yabki." Apabila seorang anak Adam membaca ayat yang di situ ada sujud tilawah, kemudian dia sujud, maka syaitan pun lari sembari menangis. Syaitan lari sembari menangis dan mengatakan, "Ya wailahu, betapa binasanya diriku. Umira ibnu Adam bisujud fasajad falahul jannah." Anak Adam diperintahkan sujud, kemudian dia sujud, maka Allah membalasnya dengan syurga. Sementara aku diperintahkan sujud, tetapi aku enggan, fali an-nar, maka untukku api neraka. Maka untukku api neraka. Iblis aja udah nyesal dia jadi iblis, kita malah jadi followernya. Syaitan aja nyesal, kena kutuk oleh Allah karena enggan sujud, kita malah follow dia. Allah musta'an, ya. Ini belum masuk dalam neraka, iblis udah nyesal, pernah membangkang kepada Allah yang sebab itu dia diusir dari surga dan terkutuk, padahal belum masuk ke dalam neraka, dia udah nyesal ketika di dunia, apalagi ketika sudah masuk ke dalam neraka telah menerima dan merasakan betapa dahsyatnya neraka Allah. Makanya teman-teman boleh buka surat Ibrahim. Di sana Allah menceritakan bahwa syaitan iblis akan berkhutbah di hadapan fan-nya, di hadapan followernya, dengan sebuah khutbah yang menyedihkan. Dan semoga kita tidak mendengarkannya langsung dari mulutnya syaitan. Karena kalau kita bisa mendengarnya langsung dari syaitan, berarti kita sedang di dalam neraka. Cukuplah kita mendengarnya dari surat Ibrahim yang Allah ceritakan. Allah mengatakan, wa qala syaitanu lamma qudiya al-amru innallaha wa'adakum wa'adal haqqi wa wa'adtukum fa akhlaftukum wa ma kana li 'alaykum min sultanin illa an da'awtukum fastajabtum li ma ana bimusrikhikum wa ma antum fala talumuni wa lumu anfusakum ma ana bimusrikhikum wa ma antum bimusrikhi. Tatkala penduduk syurga telah divonis ke dalam syurga dan penghuni neraka divonis ke dalam neraka, maka syaitan pun berkata di hadapan jamaahnya, di hadapan audiennya, di depan fan-nya, di depan followernya, Allah berjanji dengan janji yang benar. Apa yang Allah janjikan benar adanya, syurga, neraka itu benar adanya, alam barzakh itu benar adanya, tetapi kalian mengabaikannya. Sementara aku memberikan janji palsu, kalian justru mengikutinya. Jamaah yang dimuliakan Allah, apakah ketika kita mengikuti bisikan syaitan, yang tadinya kita miskin bisa jadi kaya sebab mengikuti syaitan? Enggak. Yang tadinya sakit bisa sembuh karena kita mengikuti syaitan? Enggak juga. Apalagi menyelamatkan kita dari neraka Allah. Kata syaitan, aku cuma bisa menjanji-janjikan untuk kalian, mengiming-imingi kalian. Fakhlaftukum, kemudian aku menyelisih dan meninggalkan kalian. Sebenarnya aku tidak punya kekuasaan apapun terhadap kalian. Yang mampu aku lakukan, anda'autukum, cuma ngajak kalian untuk berzina, minum khamar, judal, syirik, bidah yang lainnya. Fastajabtum li, kemudian kalian mengikutiku. Salah kalian sendiri, aku cuma ngajak. Artinya seandainya kalian tidak mengikutiku, tidak membuat yang kaya menjadi miskin, yang sehat menjadi jatuh sakit.
Aku cuma ngajak, cuma itu yang mampu aku lakukan. Aku ngajak, kalian mengikutinya. Maka janganlah kalian mencela diriku. Syaitan aja berharap kepada followernya agar mereka tidak membuli dia. Karena dibuli oleh follower itu rupanya berat, jemaah. Syaitan aja meminta kepada followernya agar tidak membuli dia. Karena dibuli itu memang gak enak, ya kan? Fala talumuni, jangan kalian membuli diriku. Walumu anfusakum, tetapi bulilah diri-diri kalian sendiri. Salah sendiri kalian, cuma aku cuma mengajak, kalian mengikuti. Bahkan di dalam beberapa ayat ketika sebagian orang melakukan dosa dan diadab oleh Allah, mati dalam keadaan su'ul khatimah, syaitan malah mengatakan, inni akhafullah rabbal alamin. Aku berlepas diri dari dia. Yang mati sedang berzina, yang mati sedang bermaksiat. Aku berlepas diri darinya dan aku takut kepada Allah Rabbul Alamin. Kemudian iblis mengatakan, ma ana bimusrikhikum wa ma antum bimusrikhi. Hari ini aku tidak bisa mengeluarkan kalian dari neraka dan kalian pun tidak mampu mengeluarkan aku dari neraka. Baik jamaah dimulakan Allah, hadis Abu Hurairah ini menerangkan kepada kita hikmah dan keutamaan sujud tilawah. Bagaimana cara sujud tilawah? Sujud tilawah hanya sekali. Berbeda dengan sujud sahwi sebanyak dua kali. Dia sujud satu kali, ya. Dan kalau di dalam salat dia bertakbir, dan di dalam sujudnya dia boleh membaca subhana rabbiyal a'la. Apa dalilnya? Karena keumuman firman Allah, subbihisma rabbikal a'la. Nabi ketika turun ayat ini mengatakan ij'aluha fi sujudikum. Jadikan subhana rabbil a'la dalam seluruh sujud kalian. Cukup sujud di dalam salat, sujud tilawah dan sujud syukur. Dan juga telah datang hadis yang menyebutkan konteks khusus dan disahihkan oleh sebagian ulama, yaitu hadis riwayat al-Imam Tirmidzi dengan konteks sajada wajhi lilladzi khalaqah wa syaqqa sam'ahu wa basarah bihaulihi wa quwwatihi. Sungguh wajahku telah sujud kepada zat yang menciptanya, yang menciptakan pendengaran dan penglihatannya dengan kekuasaan dan kekuatannya. Ini menerangkan kepada kita jamaah, sujud yang kita lakukan, jangankan sujud di dalam salat, sujud tilawah sekalipun, itu adalah anugerah dari Allah Jalla wa'ala. Betapa banyak orang yang lebih kuat dari kita, lebih sehat dari kita, tetapi Allah tidak berikan taufik kepadanya untuk sujud jemaah. Jangankan sujud tilawah, sujud dalam 5 waktu salat aja nggak Allah mudahkan untuk dia. Sebagian orang mudah keluar masuk diskotik, mudah untuk trekking naik turun gunung, mudah touring sampai ke luar negeri, tetapi sangat berat baginya untuk mengangkat langkahnya menuju rumah Allah. Bahkan jangankan sholat berjamaah, sholat sendirian pun tidak sebagian orang, tapi ngaku muslim. Padahal Umar bin Khattab mengatakan la hadza minal islami syai'an liman taraka salat. Tidak ada bagian dari Islam sedikit pun bagi yang tidak salat 5 waktu. Tidak pantas dan tidak boleh dipanggil muslim. Ini ucapan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Siapa yang berani mengatakan beliau ekstrem, intoleran dan radikal? Nah, Umar mengatakan la hadza minal islami syai'an liman taraka shalah. Tidak ada bagian dari Islam ini sedikit pun bagi orang yang meninggalkan salat 5 waktu. Nah, ikhwani al-karam, akhwati al-karimat, tempat sujud tilawah di dalam Al-Qur'an, ya, beliau sebutkan di sini ada 15 tempat. Paling mudahnya hari ini antum buka mushaf, setiap baca Al-Qur'an ada tanda sujud tilawah, itulah tempat sujud tilawah, ya. Ada 15 tempat. Yang pertama surat Al-A'raf ayat 206. Yang kedua surat Ar-Ra'd ayat 15. Yang ketiga surat An-Nahl ayat 49 sampai dengan ayat 50. Yang keempat surat Al-Isra ayat 107 dan 109. Yang kelima surat Maryam ayat 56. Yang keenam awal surat Al-Hajj ayat ke-18. Yang ketujuh surat Al-Hajj juga ayat 77. Yang kedelapan surat Al-Furqan ayat 73. Yang kesembilan surat An-Naml ayat 26 sampai dengan ayat 25 sampai ayat 26. Yang ke-10 surat As-Sajdah ayat ke-15. Yang ke-11 surat Fussilat ayat 37 sampai dengan ayat 38. Yang ke-12 akhir surat An-Najm ayat 62. Yang ke-13 surat Al-Insyiqaq ayat 20 dan 21.
Yang ke-14 akhir surat Al-Alaq. Nah, ini yang terkadang sebagai makmun agak bingung karena letaknya di akhir surat, ya kan? Ya. Sebagian imam begitu sujud tilawah selesai, bangun langsung Allahu Akbar ruku. Itu juga boleh. Kalau dia tambahkan lagi dengan surat Al-Ikhlas juga boleh. Sebagian imam ada yang memang langsung begitu, fasjudu lillahi wa apa? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana ma lam ya'lam. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Langsung Allahu Akbar, makmum pada ruku, pada dia sujud tilawah. Kemudian pas bangun langsung Allahu Akbar ruku. Apalagi sebagian imam tidak bertakbir ketika turun sujud tilawah, karena nanti akan kita bahas hukum takbir ketika turun untuk sujud tilawah di dalam salat dan di luar salat. Yang ke-15 adalah surat Shad, ya, surat Shad. Ini 15 tempat sujud tilawah yang ditegaskan oleh jumhur para ulama, karena ada sebagian ulama hanya mensahihkan beberapa tempat dari 15 tempat ini. Pertanyaannya, apakah dianjurkan sujud takbir ketika turun sujud tilawah? Atau dengan bahasa lainnya, apakah disyaratkan pada sujud tilawah apa yang disyaratkan di dalam salat? Harus dalam keadaan wudhu, harus dalam keadaan menghadap ke kiblat. Yang rajih tidak disyaratkan berwudhu dan tidak disyaratkan harus menghadap ke kiblat. Karena perbuatan Nabi SAW dan ucapan sebagian sahabat Nabi pernah sujud tilawah dalam keadaan tidak berwudhu. Karena sujud bukan salat. Karena salat itu minimal ada satu rakaat. Nah, minimal satu rakaat, dan ini cuma satu kali sujud. Kalau dia sujud dalam keadaan berwudu dan menghadap ke kiblat, itu lebih baik. Tetapi kalau dia sujud tilawah tidak menghadap ke kiblat dan tidak berwudu, sepakat para ulama mengatakan boleh. Jadi jangan salah paham, ini sujud kok ke arah Bangladesh, ini agamanya kayak udah berubah nih orang. Ini asal-asalan dalam menuduh orang. Ya, anak pernah juga heboh di suatu kampung jamaah, ada teman kita menyembelih ayam tidak menghadap ke kiblat. Padahal tidak ada satupun ulama yang menjadikan menghadap kiblat ketika menyembelih kurban atau yang lainnya rukun sah atau wajibat. Cuma ada sebagian ulama berpendapat dianjurkan, hanya sekedar sunnah. Itu pun dibantah oleh ulama lainnya bahwa tidak ada dalil yang memerintahkan secara khusus untuk menghadap ke kiblat ketika menyembelih seekor hewan. Yang ada cuma menyebutkan bismillah dan bertakbir. Pernah heboh sekampung, hampir diusir dari kampung itu nih orang, karena dianggap agamanya udah beda, kiblatnya bukan lagi ke Mekah, karena udah ke Bangladesh. Padahal emang kebetulan karena itulah sebagian orang ya, karena ketidaktahuan akhirnya asal vonis. Jadi kalau antum melihat ada teman memang misalkan lagi duduk ke arah bukan ke arah kiblat, kadang kan agak sedikit berat ya, malas atau kayak yang lainnya, langsung dia sujud tilawah walaupun bukan menghadap ke kiblat, ini tidak mengapa, karena tidak ada dalil yang memerintahkan harus menghadap ke kiblat. Namun kalau dia di dalam salat, apakah dianjurkan takbir? Dulu ketika turun ada dua pendapat di kalangan ulama. Sebagian ulama mengatakan dianjurkan. Kenapa? Karena keumuman hadis Abdullah bin Umar, Nabi itu mengucapkan takbir setiap naik turun, dan ini bagian dari naik turun. Sebagian ulama menegaskan walaupun di dalam salat tidak dianjurkan takbir ketika dia turun untuk sujud tilawah dan ketika dia bangun. Kenapa? Karena tidak ada hadis khusus. Nah, apabila imam mengambil pendapat yang kedua ini, seringkali menjebak para makmum di belakang, ya, karena tidak tahu dia turun sujud tilawah dan bangkit dari sujud tilawah. Wallahu ta'ala alim shawab. Jamaah yang dimuliakan Allah, kiranya ini yang dapat kita kaji pada kesempatan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua, dan mudah-mudahan Allah Jalla wa'ala menjadikan kita hamba-hambanya yang selalu sujud kepadanya, baik sujud di dalam salat sebagai rukun salat maupun sujud tilawah ketika kita membaca Al-Quranul Karim dan melewati ayat-ayat as-sajadah. Jika waktu masih tersisa, maka saya persilakan jika ada pertanyaan yang ingin disampaikan. Barakallahu fiik. Fadhal, barakallahu fiik. Naam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berkaitan dengan kurun nasilah, apakah sahih kisah kalau dulu ada 70 sahabat yang diutus oleh Rasulullah SAW untuk menyebarkan agama Islam,
Namun pada suatu hari 70 orang sahabat ini dibunuh. Begitu ketika Rasul tahu, beliau mensyariatkan untuk melaksanakan kunut nazilah di sholat 5 waktu. Kemudian ada seorang dai yang menganalogikan atau menghubungkan dengan kejadian saat ini, di mana di Palestina saudara kita sedang dilakukan. Jadi seharusnya kalau Rasul mengeluarkan syariat seperti itu, saat ini juga harusnya imam-imam di masjid melaksanakan sholat pelaksanaan kunut nazilah pada setiap sholat wajib. Mohon pencerahan Ustaz. Masya Allah, pertanyaan yang sangat bagus. Yang pertama, benar hadis ya, 70 orang sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam wa yuqalu lahum qurra, dan semua mereka disebut sebagai qurra. Qurra di masa para salaf artinya adalah ulama, bukan sekedar ahli qiraah, dan sering juara di musabaqah. Bukan itu bahasa qurra di masa dahulu. Mereka dibunuh di sebuah sumur yang disebut dengan Bi'ir Ma'unah. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan kunut nazilah, melaknat 3 kabilah, ya, Ri'il dan 2 kabilah lainnya yang telah membantai mereka atau ikut serta di dalam pembantaian mereka sebulan penuh pada 5 waktu salat. Nah, apakah ini dalil bahwa hendaknya kita melakukan kunut sepanjang saudara-saudara kita di Palestina ya dibantai, dan semoga Allah Jalla wa Ala menyembuhkan mereka yang sedang sakit, merahmati mereka yang telah meninggal dunia, dan memberikan pahala syahid, memberikan makan kepada mereka sedang lapar, dan memberikan minum kepada mereka yang kehausan. Amin ya rabbal alamin. Maka ini kembali kepada bab hukum asal kunut nazilah itu, apakah harus ada anjuran dari pemimpin muslim yang sah di negara yang sah, ataukah tidak harus, ya, ataukah tidak harus. Apabila ini 2 pendapat yang ma'ruf dalam kitab-kitab fikih, ya, klasik maupun kitab fikih kontemporer. Kenapa sebagian ulama mengatakan ini dikembalikan kepada imam besar, pemimpin yang sah, agar menjaga persatuan kaum muslimin dan tidak membuat kekacauan di antara mereka. Pendapat yang kedua mengatakan kunut nazilah itu nggak mesti ada izin atau anjuran dari pemimpin muslim di suatu negara. Mereka berdalil dengan beberapa perbuatan para sahabat Nabi dahulu tanpa mendengar atau menerima perintah dari khalifah di masa tersebut. Dan pendapat kedua yang rajih. Akan tetapi apakah jika musibah yang menimpa tersebut berkelanjutan bahkan bertahun-tahun, kita dianjurkan yang untuk melakukan yang bertahun-tahun, kita tidak melihat ada fatwa ulama dalam hal ini. Dan ini telah menimpa saudara kita dari puluhan tahun yang lalu. Ya. Karena di dalam hadis tadi disebutkan Nabi melakukannya sebulan penuh. Ya. Tetapi apabila ketika kondisi mereka tersebut tiba-tiba berubah semakin buruk lagi, ya, maka di saat itu dianjurkan lagi, ya. Namun jika berkurang kemudian dengan waktu yang sangat lama, ya, sehingga menjadi kehidupan yang normal bagi mereka, maka kita tidak melihat ada fatwa ulama kunut nazilah sepanjang masa untuk mereka. Makanya dalam hadis tadi Nabi SAW kunut nazilah itu sebulan penuh. Namun bukan berarti kalau kita tidak kunut nazilah kita tidak mendoakan. Seharusnya dalam setiap sujud kita mendoakan saudara kita di Palestina. Dan jangan lupa jemaah, jangan kita cuma ingat Palestina. Ya. Kita mendoakan saudara kita di Palestina bukan semata karena mereka orang Palestina, tapi karena mereka Muslim. Maka dimanapun Muslim dibantai, dia ditindas, kita harus mendoakan mereka. Hati-hati dengan orang-orang yang berdagang atas nama Palestina hari ini. Ingat saudara kita di India juga banyak dibantai dan ditindas. Kaum muslimin di Burma juga. Maka Muslim mana saja yang ditindas dan disiksa, kita dianjurkan untuk melakukan kunut nazilah untuk mereka. Baik di Palestina, di India, di Burma, ataukah di tempat yang lainnya. Dan tidak hanya dalam kunut nazilah, seyogyanya kita melakukannya setiap kali kita berdoa, baik di dalam sujud maupun di luar sujud. Wallahu a'lam bishawab, wal ilmu indallah. Nah, kalau kita bermakmum di belakang imam yang
sujud nazilah, kunut nazilah. Wallahu a'lam bishawab, lebih baik diikuti saja karena demi menjaga persatuan dan juga hukum asal imam itu untuk diikuti. Ya. Hukum asal itu imam diikuti. Innama ju'ilal imamu liyu'tam tamabi. Tapi kalau kita lihat doanya imam udah lebay banget, maka sebagai masyayikh Anda lihat ketika ditanya, cukup Anda mengangkat tangan atau mengaminkan pada doa-doa yang kunut nazilah saja. Terkadang sebagai imam udah lebay banget. Doanya bukan lagi fokus ke Palestina. Udah, ya Allah, murahkan harga barang kami, irfa'annal ghala. Masyarakat Indonesia yang penting ada intonasi di belakang, semuanya amin, ya kan? Ya, walaupun Allah ma'adkhilna annar, amin. Yang penting ada di belakang. Semuanya diaminkan. Walaupun terkadang itu khabar. Contoh dalam kunut witir. Fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik. Semua jamaah amin. Padahal enggak diaminkan di situ karena itu bukan doa, itu khabar. Engkau yang memutuskan, tidak diputuskan untukmu. Maka ulama mengatakan kunut witir itu dianjurkan amin. Yang pertama, Allahumma hdina fi man hadait, amin. Wa afina fi man afait, amin. Terus wa tawallana fi man tawallait, amin. Wa qina syarra ma qadait, amin. Fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik. Ini nggak perlu amin lagi, ini khabar bukan doa lagi. Ini pujian untuk Allah Jalla wa'ala. Orang yang nggak paham bahasa Arab, yang penting intonasinya apa? Intonasi tadi, amin semuanya. Walaupun ya Allah adkhilna annar, amin. Wa adkhilna al-jahim, amin. Ya. Makanya sebagai imam itu kadang udah lebay doanya. Tiap hari doanya ngangkat harga barang, bukan lagi ke Palestina. Ya, fokusnya akhirnya dia udah doanya untuk makmum yang di belakang. Ya. Wa najjina minan nar salim wa akhrijna minan nar salim, dan seterusnya. Doa untuk Palestina cuma setengah menit, untuk selain Palestina lebih dari itu. Ini bukan kunut nazilah lagi dia. Malah dikhawatirkan terlalu melampaui batas di dalam salat atau khususnya dalam kunut nazilah. Nah, wallahu taala alam bisawab, wal ilmu indallah. Saya kira cukup sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Semoga Allah Jalla wa'ala yang telah mempertemukan dan mengumpulkan kita di rumahnya yang mulia ini kembali mempertemukan dan mengumpulkan kita semua di dalam syurganya pada hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ansur muslimin wal muslimat, mustad'afin wal mustad'afat fi Palestin wa fi kulli makan. Allahumma ansur a'da'ihim a'da'ika a'da'id din, washfi mardahum warham mautahum wa afid jaw'ahum wajbur kasirahum wasqi atshahum. Allahumma alayka bidawliyatil yahudi wa man ma'aha wa damirhum tadmira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.